Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita, yaitu cerita kiriman dari salah satu narasumber yang disamarkan namanya. Terdengar suara tiang listrik dipukul dengan batu. Jam menunjukkan pukul 00:05 di dinding kamarku. Suara itu tanda bagiku untuk keluar rumah dan berkumpul dengan bapak-bapak untuk melaksanakan kewajiban ronda. Kebetulan kegiatan ronda masih ada dan bertahan hingga sekarang di kampungku. Sebelum keluar, ku pakai jaketku, topi, dan sarung untuk mengurangi dinginnya malam itu. Serta tak lupa aku membawa tongkat kecil dari bambu sekitar 1 meter, sekadar untuk keamanan diri sekaligus untuk alat bantu memukul tiang listrik yang akan dilewati selama ronda nanti. Setelah aku mengunci pintu dan menutup pagar rumah, segeralah aku menuju ke pos ronda. Singkat cerita, aku pun sampai di pos. Setelah bersalaman dan menyapa satu sama lain, sambil berbincang-bincang sekaligus menggosip. Kemudian kami menunggu teman ronda lainnya yang belum datang. Selang beberapa menit kemudian, semuanya sudah lengkap. Kami sepakat untuk mengelilingi kampung kami. Di kampungku ada istilahnya uang jimpitan atau perelek untuk ronda, atau uang recehan yang ditaruh di wadah plastik atau botol plastik yang sudah dipotong pendek dan ditempatkan di pagar atau di tempat yang mudah diambil petugas ronda di setiap rumah. Jadi sambil berkeliling dan mengawasi keamanan, kita juga mengambil uang recehan tersebut dan nantinya akan disetorkan ke kas RT. Kampung kami masih lumayan banyak pohon, khususnya pohon mangga dan rambutan. Jadi kadang-kadang kalau musim buah sangat mengasihkan sambil ngeronda, ambil uang jimpitan sekaligus wisata kuliner buah-buahan. Kadang-kadang ada juga yang usil, berhenti di suatu rumah yang ada pohon rambutan atau mangganya untuk diambil dan dimakan sambil ngomong. "Permisi ya Pak Bu, kami minta buahnya." Lalu ada bapak peronda yang lain ngomong, "Oh, silahkan ambil saja, yang banyak ya." Padahal depan rumahnya lagi tidur. Dasar bapak-bapak iseng, tapi itulah yang bikin aku kangen dan senang ikut ngeronda. Setelah selesai berkeliling, kira-kira jam 1 malam, kami istirahat di salah satu rumah teman ronda. Tidak di pos ronda, soalnya nggak ada apa-apa yang bisa dimakan dan diminum. Kami pun menggelar tikar di depan rumah beliau, dan tuan rumah langsung mengeluarkan gelas, termos, minuman sasetan dan gorengan untuk kita makan dan minum. Sambil menunggu jam 3 pagi, kita ngobrol soal-soal yang sepele, bahkan sampai soal negara dan politik, dan ada juga yang main catur. Kebetulan kampung kami berbatasan dengan hamparan sawah yang luas, sebesar 4 kali lapangan sepak bola. Memang kiri dan kanannya sawah tersebut sudah ada jalan aspal, tapi penerangannya tidak ada, dan hanya ada beberapa rumah dan satu penginapan. Sebut saja namanya ABC, jadi masih gelap sekali. Posisi rumah teman ronda kami itu dekat dengan perbatasan sawah, sekitar 20 meteran. Tiba-tiba perutku terasa bergejolak dan sedikit kembung. Lalu aku izin mau buang air kecil dulu di dekat sawah. Saat aku lagi mau beraksi, tiba-tiba aku mendengar suara sepeda motor dari arah belakangku dan berhenti tepat di dekatku. Ternyata ada bapak-bapak, kayaknya tukang ojek. Ada tulisan ojek di jaketnya. Usianya sekitar 50 tahunan. Bapak-bapak tersebut pun kemudian menanyakan alamat penginapan ABC di sekitar kampungku. Karena aku tahu penginapan itu, lalu aku kemudian menunjukkan arahnya. Dan mau gak mau, bapak tukang ojek itu harus melewati jalan yang gelap untuk sampai ke sana. Setelah mengucapkan terima kasih, tukang ojek itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya menembus gelapnya jalan dengan hanya mengandalkan lampu motornya.
Jujur aku sendiri merasa heran, dan aku merasa ada hawa dingin yang tidak biasa. Hawa tersebut lebih dingin dari udara saat itu, dan aku merasa merinding. Saat aku melihat tukang ojek tersebut dari arah belakang, atau boncengan beliau, kayaknya tarikan motornya kok agak berat, seperti membawa beban. Padahal dia sendirian. Karena perasaanku jadi nggak enak, aku segera kembali ke rumah temanku untuk berkumpul lagi. Selang beberapa menit kemudian, kami semua dikagetkan dengan suara kencang sepeda motor yang mengebut dan teriakan keras minta tolong dari arah jalan aspal ke penginapan tersebut. Kami semua akhirnya berhamburan keluar menuju arah sawah dan menghadang sepeda motor yang ngebut tadi. Ternyata itu tukang ojek yang tadi. Dia melihat kami dan berhenti, wajahnya pusat pasi dan nafasnya ngos-ngosan. Tapi dari matanya ada kelegaan yang besar saat melihat kami. Akhirnya kami pun menuntun beliau dan sepeda motornya ke rumah temanku. Setelah diberi minum dan menghisap rokok dalam-dalam, dia pun menjadi tenang dan mulai bercerita. Waktu di pos ojek, teman-temannya sudah pada terlelap, hanya dia sendiri yang masih terjaga. Tiba-tiba ada seorang ibu muda mendatanginya. Wajahnya sangat cantik, tapi agak pucat. Sepertinya dia tengah kebingungan. Dia pun meminta diantar ke suatu alamat, yaitu penginapan ABC di sekitar kampungku. Karena kasihan sama ibu itu, beliau pun mengantarnya. Dan dalam perjalanan, kebetulan dia melihatku di dekat sawah dan bertanya untuk memastikan alamat tersebut. Lalu setelah sampai di penginapan tersebut, suasana tampak sepi karena tidak ada yang jaga di depan. Bapak tukang ojek tersebut kemudian menunggu sebentar untuk menemani wanita itu. Lalu, si ibu itu membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan dan berkata, "Gak usah ditunggu," dan mengucapkan kata terima kasih. Setelah itu kemudian dia masuk melewati pagar penginapan. Tapi yang bikin kaget bapak tukang ojek tersebut adalah cara si ibu itu masuk ke dalam penginapan. Ibu muda tersebut tembus melewati pagar penginapan yang tertutup dan terkunci, dan ia kemudian menghilang disertai suara tawa cekikikan. Akhirnya beliau pun sadar kalau yang diantar bukanlah manusia, dan dengan tergesa-gesa membalikan arah motornya ke arah jalan. Waktu bertemu denganku sambil ngebut dan teriak minta tolong, dan akhirnya beliau tersebut bertemu dengan kami. Bapak ojek tersebut kemudian lalu menunjukkan uang yang diterima dari wanita itu dari saku celananya, dan ternyata hanya ada 2 lembar daun, seperti daun nangka. Kagetlah kami semua. Lalu aku juga mengomentari cerita si tukang ojek tersebut, bahwa tadi pada saat berbicara dengannya, aku tidak melihat ibu itu, tapi perasaanku gak enak dan merinding, dan juga heran. Kayaknya tarikan motornya terlihat agak berat, seperti berboncengan. Akhirnya kami semua baru pulang jam 5 pagi, bukan karena nungguin bapak tukang ojek yang masih ketakutan, tapi kami semua jadi ikut takut pulang ke rumah masing-masing. Oleh karena itu, kami menunggu suasana agak ramai dan terang sedikit. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.